pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak, minta waktunya sebentar ya Pak. Siap. Terkait tugas yang saya akan ini Pak, mau wawancari Pak Ibnu. Senang Pak bisa bertemu lagi dengan Pak Ibnu. Ya. Ini Pak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Siap ya Pak? Siap. Ya Pak. Ini bisa langsung Pak. Bisa? Ya. Ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menjumpai atau mengalami kasus-kasus dilema etika ini. Banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya, pada saat saya menemukan, mengawasi, ya, monitoring lah terkait dengan advokasi terkait dengan kegiatan ujian, bahwa saya menemukan anak yang kebetulan saya lihat yang mungkin nyontek ya pada saat ujian. Jadi di satu sisi secara aturan tidak boleh kan, satu sisi yang jelas kasihan juga sudah belajar 6 tahun ya, sudah lulus kan, di desa yang jelas pasti itu akan menjadi beban, apalagi kalau pikir masyarakat di desa kan kalau lulus ya jebol ya kan, udah lulus jebol ya. Tapi targetnya memang seperti itu ya Pak ya? Ya artinya tetap ada dua pertimbangan ya. Satu sisi kita melakukan aturan, tapi satu sisi juga kita kasihan kan. Targetnya tetap memberikan kemudahan dan kebaikan kepada si anak tersebut karena sudah 6 tahun saja. Kemudian bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke rujukan moral? Biasanya kan kalau dilema etika itu biasanya memang ada dua hal yang secara aturan bertentangan, tapi secara normatif tidak. Itu kalau dilema etika. Kalau rujukan moral jelas lah seperti itu. Sehingga kalau saya mengidentifikasi kasus tersebut, pertama memahami permasalahan yang ada. Artinya situasi dalam masalah tersebut itu apa yang bertentangan. Contoh tadi misalkan kasus anak mencontek, itu kan satu sisi secara aturan tidak boleh, satu sisi kasihan. Itu sudah jelas-jelas berarti dilema etika. Betul. Jadi benar versus benar ya Pak? Iya benar versus benar. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak, terutama dalam menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Tentunya ya yang pertama saya akan mengupayakan untuk memastikan terlebih dahulu, memastikan permasalahan itu seperti apa ya. Ada beberapa langkah yang saya ambil ya. Yang pertama saya memastikan permasalahannya, yang kedua pihak-pihak mana yang terlibat, yang ketiga juga tentunya memastikan dalam kasus tersebut itu ada permasalahan apa. Yang pasti yang terakhir ya saya mengambil pilihan dari sekian banyak pilihan yang resikonya paling kecil. Jadi mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya Pak ya, betul, tepatnya seperti itu. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama baik? Langkah-langkahnya ya tentunya manakala sama-sama baik, tentunya saya akan memilih sesuatu yang memang memiliki aspek kebermanfaatan jauh lebih besar. Karena bagaimanapun juga manakala yang sama-sama baik kan tentunya mana yang memiliki dampak manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang satu. Ya, harapannya nanti tidak salah satu tidak dirugikan ya Pak ya? Iya, yang pasti. Jadi kita mengupayakan tetap di antara kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Mungkin ya kalau bahasa sekarang mungkin ya win-win solution lah. Kemudian selama ini Pak Ibnu ketika menghadapi kasus dilema etika ini
cara efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa? Cara efektif untuk mengambil keputusan ya terkait dengan permasalahan dilema etika itu ada beberapa langkah yang jelas yang saya upayakan. Yang pertama, saya memahami permasalahan yang jelas-jelas ada dalam masalah tersebut. Yang berikutnya juga saya mengusahakan untuk bertindak yang kemungkinannya kecil risikonya, karena tindakan-tindakan itu pastinya akan memiliki risiko setiap tindakan. Dan yang ketiga, saya akan meminta masukan dari pihak-pihak terkait, karena bisa jadi sudut pandang saya terhadap masalah itu mungkin berbeda dengan sudut pandang orang lain, dan yang mengkomunikasikan masalah itu dengan orang-orang yang terlibat. Ya, kemudian selama ini tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa? Kadang-kadang sebenarnya ya manakala dihadapkan pada satu permasalahan yang kayak tadi antara benar versus kasihan ya. Betul. Satu sisi saya harus menegakkan aturan yang memang berlaku, satu sisi karena memandang kasihan, karena bagaimanapun juga yang namanya manusia ya jelas-jelas memang pasti tempatnya salah dan lupa kan ya. Artinya harapannya dengan kita memberikan kefleksibelan, tidak terlalu kaku, harapnya dengan kesadaran dia bisa berubah. Jadi ini salah satu dilema etika yang mungkin Bapak alami ya Pak selama ini ya. Iya. Nah, kemudian apakah Pak Ibnu sendiri memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Yang jelas ya sebagai kepala sekolah ada supervisi, ada manajemen ya, pastinya dalam aspek manajemen dan khususnya pada terkait dengan permasalahan tentunya terjadwal. Artinya kita tidak mungkin langsung reaktif menemukan masalah langsung. Biasanya kita inventaris dulu, artinya kita catat dulu permasalahan itu, dan nanti ini sebenarnya masalah ini masuk dilema kita atau bukan orang, kita identifikasi, dan ini permasalahan ini masuknya permasalahan yang kecil harus diselesaikan atau harus diamati dulu, karena seperti apa masalahnya yang paling penting adalah kita pahami dulu permasalahan dalam terburu dan tentunya dijadwal ya pasti. Berarti nanti ini juga melibatkan rekanan guru juga ya Pak? Pasti itu, karena bagaimanapun juga yang namanya sebuah instansi dalam dunia pendidikan pasti akan melibatkan beberapa rekan guru yang lain. Kemudian ada faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan atau tidak? Faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan ya satu, pemahaman kita tentang sebuah masalah ya. Artinya kita memahami betul konsep dilema etika dan rujukan moral, dan tentunya kita mampu menganalisa pihak-pihak mana yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan kita memahami dalam kasus tersebut itu atau permasalahan itu ada dua hal yang berbeda atau bagaimana, seperti itu. Artinya pemahaman kita, dan yang paling lebih penting lagi juga literasi kita. Semakin banyak literasi, semakin banyak wawasan, kita akan mudah lebih tenang dalam mensikapi sebuah masalah. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir saya ya Pak ya. Ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak tentunya, kemudian pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama, pelajaran yang saya dapatkan bahwa dalam sebuah dinamika di kantor ya, itu memang ada dua permasalahan yang masuk kategori, artinya bisa jadi masuk kategori dilema etika, bisa jadi masuk kategori rujukan moral, seperti itu. Nah, dari yang sekian banyak yang kita obrolkan, ada beberapa hal yang saya ambil. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi permasalahannya. Yang kedua juga kita harus memastikan permasalahan ini masuk dilema etika atau rujukan moral. Dan yang terakhir kita pastikan bahwa setiap tindakan kita itu mungkin bisa mengambil alur atau cara 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Minta terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya juga belajar banyak dari Pak Ibu itu sendiri ya Pak ya. Baik pengalamannya, nanti saya nanti belajar dengan ilmu yang sudah ditularkan pada saya ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Mas. Sukses Mas. Ya, sama-sama Pak. Siap. Ini Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini Pak, mohon maaf semua Pak, bahwa hari ini saya mewakili Pak Edi terkait tugas CGP. Oh ya, silakan Pak. Langsung saja ya Pak, berarti ya. Ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menjumpai atau mengalami kasus-kasus dengan etika ya Pak? Oh iya, di etika itu kan artinya berarti bermasalah tapi sama-sama benar ya Pak. Betul Pak. Layak benar. Dan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus itu masuk ke dalam etika atau kasus itu masuk ke dalam moral? Ya, jadi memang berdasarkan laporan dari guru-guru kelas, memang sering sekali menemukan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi masalah tersebut saya tampung dulu dari guru kelas tersebut, nanti baru dibedakan apakah kasus-kasus tersebut masuk di lima etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Berarti di sini ditampung dulu ya Pak. Ya intinya kami menampung dulu, nanti baru dibicarakan dengan guru kelas. Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi untuk kasus-kasus tersebut yang benar itu belum kita awalnya saya harus tahu dulu permasalahan yang telah terjadi itu dengan menggunakan keterangan dari kelas. Setelah mendengarkan permasalahan dari kelas, biasanya permasalahan tersebut nanti saya akan bicarakan lagi dengan dewan rapat. Ketika di rapat tidak bisa, maka biasanya saya akan memanggil orang tua. Kemudian bagaimana langkah-langkah Pak Edi ketika menghadapi dua kasus sama-sama berbeda? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan kolaborasi dengan guru, kemudian melibatkan diskusi juga tentunya nanti setelah tahu permasalahannya, kemudian nanti menghubungi orang tuanya, disitulah nanti saya tahu persis permasalahan tersebut dan pemecahannya bagaimana nanti dapat dibicarakan di situ. Kemudian selama ini Bapak ketika menghadapi kasus dilema etika, cara efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa? Ya, jadi tadi juga disampaikan ketika permasalahan dilema etika sebelum diputuskan, tentunya saya harus menanyakan dulu atau menyampaikan dulu ke orang tuanya dan guru kelasnya apakah nanti setelah diputuskan bisa diterima oleh guru kelasnya sama orang tuanya supaya dapat dipatuhi bersama. Kemudian tantangan Pak Edi sendiri itu apa Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangannya sendiri adalah ketika saya menghubungi orang tuanya ya, karena memang rata-rata pekerjaan orang tuanya kan petani, jadi kantor pagi, kadang pulangnya sore. Jadi ketika memang orang tua yang untuk datang ke sekolah itu mengalami hambatan, biasanya orang tua tidak tahu sehingga berlaman pun biasanya tidak datang. Di telepon juga dihubunginya susah. Jadi dilema etika seperti itu ya. Ya,
Kemudian, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dinamika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Jadi untuk kasus-kasus yang ringan atau bisa diselesaikan saat itu juga, biasanya di rapat saya menghubungi kebetulan untuk memberikan arahan secara tentatif supaya anak-anak dapat melakukan kegiatan belajarnya secara lancar. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, untuk semua yang berpengaruh sebenarnya tidak jauh. Ya, selain saya mendapat masukan dari senior dan dewan guru, memang kalau diputuskan sendiri, terkadang saya harus mengetahui kondisi orang tua sendiri. Dan sekarang ke pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tentang mengambil keputusan kasus dinamika, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dinamika? Ya, untuk pengalaman saya di Nawacita itu bahwa untuk memutuskan masalah tersebut yaitu harus sama-sama menghasilkan kebaikan atau sama-sama nanti win-win solution ya, atau sama-sama sehingga dalam keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara bersama dan diterima bersama. Kemudian terima kasih Pak atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya mengambil atau menyerap pengalaman dari Bapak Edi selaku kepala sekolah ya Pak. Dan terima kasih atas waktunya karena saya sudah mengganggu Pak Edi Pak. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih terselesaikan ya Pak dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi. Terima kasih Pak. Saya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Prabowo dari Kabupaten Brebes. Untuk unit kerja saya di SD Negeri Gedung Bokor 1, CGP Angkatan 7. Dari hasil menganalisis kepala sekolah dari Pak Edi hingga Pak Ibnu, menurut saya dari hasil wawancara dengan kedua Kepsak, yaitu tadi ya seperti yang saya katakan Pak Edi dan Pak Ibnu, dapat saya analisis sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah, karena dalam mengambil keputusan tidak merugikan salah satu pihak yang mengalami masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.